Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Ofi Nasrul Haq dengan NPM 240311263. Saya sendiri Nisa Hakiki 240311217. Lalu ada Wirman Santoso dengan NPM 240311227 dan Trisutrisno dengan NPM 24031313244. Kami di sini akan mempresentasikan tentang bakteri penambat nitrogen. Oke, lanjut untuk ringkasan dari materi bakteri pengikat nitrogen ini. Bab ini membahas tentang taksonomi, distribusi, mekanisme fiksasi nitrogen, teknologi inokulan, dan pemanfaatan inokulan. Ada dua kelompok bakteri penambat nitrogen, yaitu bakteri penambat nitrogen yang hidup bebas dan bakteri penambat nitrogen yang bersimbiosis. Padahal perkembangan terakhir dalam taksonomi bakteri pengikat nitrogen simbiotik di dunia, sangat sedikit kemajuan yang dicapai dalam mengidentifikasi bakteri indigenous, sehingga sangat sulit untuk motif seberapa kaya keanekaragaman rhizobia di Indonesia. Inokulan limpang telah diproduksi secara komersial pada tahun 1980-an untuk mendukung program intensifikasi kedelai nasional. Metode produksi inokulan telah mengikuti standar teknologi produksi yang ada. Keberhasilan inokulasi telah ditunjukkan di beberapa daerah penanaman kedelai. Saat ini, inokulan rhizobia berupa pupuk hayati menjemuk, di mana rhizobia ini berperan sebagai penginfeksi kedelai dicampur dengan mikroba gugus fungsi lainnya seperti mikroba pelarut fosfat, dan ada juga bakteri penambat nitrogen yang hidup bebas. Namun, teknologi produksi pupuk hayati menjemuk ini masih belum berkembang. Ini merupakan gambar siklus nitrogen. Nah, kebutuhan bakteri akan nitrogen ini ada yang terdapat dari udara dan ada juga yang dari senyawa organik di dalam tanah. Nah, ada beberapa jenis bakteri yang bisa untuk menambat nitrogen. Yang pertama itu ada cyanobacter atau juga disebut bakteri ganggang hijau biru, dan juga ada bakteri fotosintetik. Maksudnya di sini bakteri fotosintetik ini bakteri yang bisa berfotosintesis, yang artinya dia itu bisa membuat makanannya sendiri. Nah, bakteri fotosintetik ini ada yang hidup pada air tergenang dan ada juga pada permukaan tanah. Terus terus ada juga jenis bakteri heterotrofik. Heterotrofik itu dia itu gak bisa membuat makanannya sendiri, jadi dia itu menyerap dari lingkungan. Nah, bakteri yang heterotrofik ini bisa hidup pada tanah atau juga pada zona akar. Bakteri ini melakukan penambatan nitrogen di udara. Ada yang bersimbiosis dengan akar. Nah, itu yang bisa dilihat ya, yang ada gambar akar. Bakteri bisa bersimbiosis dengan akar, dan juga ada bakteri yang non-simbiosis, yang dia itu hidup bebas di dalam tanah dan tidak terikat pada akar. Sekian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ofi Nasrul Haq. Kepadanya disilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ofi Nasrul Haq. Saya akan memaparkan tentang bakteri penambat N2 hidup bebas atau juga disebut non-simbiosis. Bisa dilihat oleh teman-teman pada tabel ke-1. Ada beberapa jenis bakteri penambat N2 yang hidup bebas non-simbiotik pada tanah sawah. Di sini ada 7 bakteri. Yang pertama, bakteri fotosintetik. Yang kedua, bakteri aerobik gram negatif. Yang ketiga, bakteri anaerobik fakultatif gram negatif. Yang keempat, bakteri anaerobik gram negatif. Yang kelima, bakteri pembentuk metan. Yang keenam, bakteri pembentuk spora. Yang ketujuh, bakteri analog actinomycetes. Lalu setelah bakteri ada ganggang hijau biru. Ada 2. Yang pertama, alga hijau biru pembentuk heterosista. Yang kedua, alga hijau biru yang tidak membentuk heterosista. Selanjutnya,
Bisa dilihat oleh teman-teman, di sini ada gambar gangau hijau biru yang hidup di sawah. Kemudian ditinjau dari aspek ekologi, bakteri penambat N2 yang mengkolonisasi tanaman Gramineae atau rerumputan dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu ke-1 bakteri rhizosfer penambat N2 atau diazotrof atau heterotropik dan fotorofik. Kedua, bakteri diazotrof endofitik fakultatif. Dan yang ketiga, bakteri diazotrof endofitik obligat. Sekian dari saya. Saya Wirman Santoso akan menjelaskan tentang bakteri bintil akar. Bakteri bintil akar, kacang-kacangan yang biasanya dikenal dengan nama kolektif Rhizobia, merupakan bakteri tanah yang mampu melakukan penambatan nitrogen udara melalui kacang-kacangan. Pemanfaatan Rhizobia sebagai inokulan pupuk hayati sangat mendukung upaya peningkatan produktivitas tanaman kacang-kacangan, khususnya kedelai di Indonesia. Pada gambar di samping itu adalah contoh akar yang terkena bakteri bintil akar. Untuk slide selanjutnya dapat dilihat pada tabel 2 oleh teman-teman sekalian. Di bagian atas ada perkembangan taksonomi Rhizobia dari tahun ke tahun menurut para ahli. Pertama, perkembangan taksonomi Rhizobia menurut Frank 1880 itu penanaman Rhizobium leguminosorium untuk semua bakteri bintil akar pada legum. Rhizobia ini dapat menjadi sebagai inokulan pupuk hayati, sangat mendukung upaya peningkatan produktivitas tanaman kacang-kacangan khususnya kedelai di Indonesia. Kesuksesan inokulasi Rhizobia sangat dipengaruhi oleh kesesuaian inokulan Rhizobia dengan jenis tanah yang diinokulasi dan faktor kompetisinya. Untuk slide selanjutnya, perbedaan antara genus-genus ini dapat dilihat seperti di bawah ini. Yang pertama Rhizobium, yang gambar kedua Bradyrhizobium, gambar ketiga Azorhizobium, gambar keempat Sinorhizobium, gambar kelima Mesarhizobium, yang terakhir Alohirhizobium undicola. Slide selanjutnya kita dapat dilihat ada tabel 4 tentang genus dan spesies Rhizobia berbagai legum. Yang pertama ada legum kedelai dengan genusnya Brachyrhizobium japonicum. Ini keterangannya dari Jordan 1982. Untuk selainnya itu dapat dilihat oleh teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Trisutrisno. Di sini saya akan melanjutkan dari pemaparan dari teman saya. Mekanisme penambat nitrogen. 1. Ada konversi N2 dari udara menjadi amonia dimensasi dibantu oleh enzim nitrogenase. Yang kedua, ada faktor utama yang menentukan banyaknya nitrogen yang dihasilkan, yaitu ketersediaan sumber energi C organik. Dapat dilihat dari gambar 3, akar kedelai berbintil pada gambar atas dan batang Sesbania restorase berbintil pada gambar bawah. Nah, rekan-rekan sekalian bisa melihat untuk contoh gambarnya di gambar yang telah disediakan. Untuk slide selanjutnya, mekanisme penambat nitrogen. Mekanisme penambat nitrogen secara biologis dapat digambarkan melalui persamaan di bawah ini. 2 molekul amonia dihasilkan dari 1 molekul gas nitrogen dengan penggunaan 16 molekul ATP dan pasokan elektron dan proton ion hidrogen. Untuk rumusnya bisa dilihat ada N2 ditambah 8H plus ditambah 8E min ditambah 16 ATP sama dengan 2NH3 ditambah H2 ditambah 16 ADP ditambah 16 PI. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu teknologi produksi inokulasi.
Sistem teknologi produksi yang unggul dan ekonomis dapat diperoleh dengan menggunakan strain mikroba yang efektif dengan formula bahan pembawa yang sesuai melalui proses produksi yang sederhana. Produksi pupuk mikroba multiguna atau PMMG skala besar dilakukan melalui teknologi biopress untuk mendapatkan teknik produksi inokulan yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Pada penggandaan skala scaling up, teknologi produksi PMMG dikembangkan metode yang lebih praktis untuk menjamin kesinambungan proses dengan kultivasi sistem batch melalui pembiakan tahap ganda. Produksi inokulan dimulai dengan penyiapan biakan pemula pada agar-agar miring hingga inokulasi ke dalam media perbanyakan sari khomir, monitol atau biasa disebut SKM cair. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya oleh saya sendiri, yaitu materi pemanfaatan bakteri penambatan N2 untuk efisiensi pemupukan N. Maksudnya di sini kita melakukan pendekatan melakukan penghematan terhadap pemupukan anorganik, yaitu dengan meningkatkan penggunaan N yang tersedia di dalam tanah, baik secara langsung ataupun dengan bakteri yang berinteraksi dengan penambat N. Pemanfaatan bakteri penambatan N2 yang diaplikasikan melalui tanah ataupun yang juga diaplikasikan ke benih, ini mampu meningkatkan efisiensi pemupukan. Jadi untuk jangka panjangnya, penggunaan bakteri penambat N2 ini adalah untuk meningkatkan produksi dalam pendapatan usaha tani. Untuk pemanfaatan bakteri penambatan N2 untuk efisiensi pemupukan N2 ini ada dua, yaitu yang bakteri yang bersimbiosis, yang satu lagi yang bakteri yang tidak bersimbiosis. Yang pertama, bakteri penambat N2 hidup bebas, ini maksudnya yang tidak bersimbiosis dengan akar tanaman. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa inokulasi tanah atau benih dengan Acinetobacter efektif dalam meningkatkan hasil tanaman. Di sini ada contoh di tabel 5, pengaruh inokulasi bakteri penambatan N2 hidup bebas terhadap biomasa padi dan penambatan N2 pada percobaan plot mini. Bisa lihat ya di bagian tabel yang kedua ini ada yang yaitu diinokulasikan. Ini diinokulasi dengan campuran inokulum dari mulai Azospirillum lipoverum sampai Jugleaceae. Ini terdapat hasil dari N2 ditambah dari udara itu paling tinggi, yaitu sekitar 28,9% atau yang kalau dalam kg/H ini sekitar 45,5, dan hasil N totalnya itu paling tinggi yaitu 157. Jadi bakteri penambat N2 ini selain mampu menambahkan N2 dari udara, kecuali Pseudomonas, dan dia juga mampu memproduksi hormon AIA. Hormon AIA ini atau hormon auksin, jadi sehingga memiliki peran ganda, yaitu yang sebagai penyedia N dan pemacu perkembangan tanaman dari hormon auksin itu. Untuk slide selanjutnya itu tentang pemanfaatan penambatan N2 yang bersimbiosis. Kandungan N tanah di Indonesia umumnya tuh rendah pada lahan masam karena terjadi penghambatan simbiosis antara rhizobia dengan tanaman kacang-kacangan. Penyebab N-nya rendah yaitu karena pH-nya yang rendah di dalam tanah, terus lalu ada keracunan aluminium dan mangan, dan rendahnya kandungan Ca dan P di dalam tanah. Rhizobia pada tanah masam ini dapat bertahan hidup di tanah masam berlempung dengan tekanan pengapuran yang rendah. Dapat terlihat pada tabel 6 bahwa pada pemberian 50 N nitrogen ini mengalami penurunan penambatan N2 yang dilihat dari penurunan BK bintil 159 A yang dia itu pada BK tajuk malah peningkatan menjadi 2,876. Dapat disimpulkan bahwa pemberian inokulasi strain Bradyrhizobium pada tanah masam ini dengan pemberian 50 kg nitrogen ini tidak memberikan pengaruh lagi terhadap hasil kedelai. Pada tabel 7, N terhadap BK berangkasa dan BK biji tanah pada tanah masam di Tanah Bogo pada pelakuan FCB 152 dengan takaran 50 ini terjadi penurunan
dari perlakuan kontor yang tadinya 2,1917 menjadi 2,698. Dilihat pada tabel 8 ini, untuk strain USDA ini tidak kompetitif dari ketiga lokasi tersebut. Sedangkan untuk CB ini kompetitif di Taman Bogo dan Pasar Miring. Sedangkan FCB itu kompetitifnya di Muara dan Pasar Miring. Dilihat dari aspek mikrobiologi, ketiga strain ini berhasil membentuk bintil kedelai. Nah, sedangkan kalau misalkan dilihat dari segi agronominya, yang berhasil hanya CB dan FCB karena yang mampu menaikkan hasil. Dapat dilihat bahwa pada tabel 9 ini merupakan indeks relatif dan persentase yang dipengaruhi oleh takaran N. Nah, untuk indeks UD relatif ini maksudnya yang dia itu merupakan persentase N yang ada di dalam tanaman dari hasil penambatan N2. Untuk penambatan N2 pada takaran 25 ini indeks UD relatifnya ini paling tinggi, yaitu sekitar 50,2. Sedangkan untuk taraf N yang di 50 ini malah terjadi penurunan menjadi 40,4 B. Pada tabel 10 dapat dilihat bahwa rata-rata kenaikan produksi kedelai dari hasil pengujian PMMG di lahan petani di 8 lokasi pertanaman kedelai di Jawa dan Lampung pada musim kering 1995 sampai 1998 ini. Untuk pemberian dengan PMMG ini lebih besar nilainya daripada yang tanpa PMMG di setiap tahunnya. Dapat lihat selisih-selisihnya di paling pojok bahwa dengan PMMG ini lebih bagus. PMMG ini maksudnya itu dengan mengembangkan pupuk mikroba multiguna yang bersifat komplementer, bersifat bermutu unggul dan konsisten. PMMG ini mempergunakan formula mikroba efektif dan formula bahan pembawa yang telah melalui proses produksi secara teknis aseptis mutakhir dan didukung juga oleh pengawasan mutu dan distribusi yang mampu menjamin keunggulan produk sampai ke tingkat pengguna. Penggunaan PMMG ini berpengaruh sangat baik pada pertumbuhan tanaman dan hasil biji kering per hektarnya. Nah, untuk tanaman kedelainya sendiri ini dengan memanfaatkan PMMG ini akan meningkatkan nilai pendapatan petani dengan biaya yang hemat dan juga meningkatkan produksi kedelai. Sekian materi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.